too fast and it's heading for New York. Awal cerita diperlihatkan Kapten Amerika sedang dalam keadaan hendak turun mendaratkan pesawat yang dibawanya. Kita dibawa ke New York City tahun 1946. Lalu ada kilasan Howard Stark and Kapten Amerika. Terus kilasan wanita muda bersama Kapten Amerika. Kemudian kita dibawa ke tempat kosan wanita itu. Wanita itu ngekos bersama temannya. Ketika wanita itu hendak pergi kerja, dia mengambil pistol dan dimasukkan ke dalam tasnya. Oke guys, inilah alur cerita film Marvel Agent Carter. Dipersembahkan oleh Segepok Cerita. Ya, segepok aja ceritanya, gak usah banyak-banyak, ternagi loh. Ditampakkan agen Peggy Carter dengan balutan jas birunya dan topi berwarna merah memasuki gedung tempat di mana dia bekerja, yaitu kantor intelijen SSR, dengan melewati ruang rahasia ketika menuju ke meja kerjanya. Setelahnya berbunyi bel berwarna merah, tanda keadaan darurat di kantor itu. Semuanya berkumpul di ruangan untuk melihat video tentang Howard Stark. Ya benar, Howard Stark ini adalah bapaknya Tony Stark, si Iron Man. Di video itu Howard Stark dituduh menjual teknologi canggih ke musuhnya Amerika, sehingga dipanggil untuk disidang. Lalu Kapten Roger Dooley menyuruh agar anak buahnya mencari Howard Stark dan menangkapnya. Stark menjadi buronan. Squeeze him till he loses his sense of humor. Lalu kita dibawa ke agen Carter yang makan di kafe. Saat Carter ini duduk, taunya ada pesan tertulis di mejanya. Ada yang mengajak Carter untuk bertemu di gang belakang kafe. Carter segera pergi ke tempat pertemuan. Sampai di lokasi, ada seorang pria yang menyuruh ikuti dia. Kontan saja Carter langsung ngehit pria itu, ditambah ada mobil yang mengejar Carter. Carter berlari mencoba menghindar dari kejaran mobil itu, dan karena kepepet langsung menembak mobil itu. Taunya yang keluar si playboy Howard Stark. Di dalam mobil, Stark menceritakan kejadian dia kehilangan penemuannya itu. Berangkas tempat Stark menyimpan penemuannya itu dijebol seseorang, hingga penemuan Stark tersebut dijual dan sampailah ke pasar gelap. Stark yang hanya percaya ke Peggy Carter meminta tolong agar mencari pelaku yang mencuri teknologi Stark ini, sekalian membersihkan nama Howard Stark. Sampailah mereka di dermaga. Stark ini hendak mencari teknologinya yang berada di luar negeri, sementara Carter mencari teknologi Stark yang hilang di wilayah ini. Dan Stark mengingatkan bahwa besok akan ada yang menjual teknologinya itu, yaitu selembar kertas rumus molekul nitramine. Walaupun itu rumus, tapi kemungkinan kalau dibuat pasti akan berhasil, karena yang menemukan Howard Stark. Ahai. Well, let's face it, I invented it, so it works. Teknologi itu bernama nitramine. Jadi kalau meledak, levelnya setingkat gedung perkotaan. Howard Stark yang akan pergi memperkenalkan asisten pribadinya yang tadi, yaitu Edwin Jarvis. Seperti yang kita ketahui, Jarvis ini adalah robot asistennya Tony Stark di Iron Man. Lalu menghilanglah Howard Stark dengan perahu robotnya. Kembali ke kantor intelijen SSR, Carter melihat teman sejawatnya Souza sedang menyelidiki tentang Howard Stark. Carter memberikan info yang salah tentang Stark berdasarkan info yang didapat oleh Souza. Saat itu teman Carter yang lain yaitu Thompson mendapat info tentang penadah yang menjual teknologi Stark yang berada di klub Spider Raymond. Lalu Carter masuk ke ruangan di mana Thompson sedang briefing ke kapten dan anggota yang lainnya. Carter mencuri dengar rencana dari Thompson ini. Setelahnya Carter minta izin cuti dengan alasan sakit untuk bisa keluar dari gedung tersebut. Thank you for your understanding. Enjoy your coffee. Kemudian ditampakkan telah terjadi transaksi di klub tersebut antara penjual dan pemilik klub. Carter yang telah memantau keadaan langsung naik ke lantai atas dan masuk ke ruangan Raymond. Niatnya menjual barang ke Raymond, tapi dengan cara merayu Raymond, dan Carter pun mengkis Raymond. Raymond dibuat pingsan dengan lipstick yang dipakai Carter. Dengan menggunakan teknologi jam canggih, Carter bisa membuka berangkas Raymond dan didapati teknologi canggih Stark. Carter yang takut teknologi itu bisa meledak langsung menelpon Jarvis untuk menanganinya. Istilah teknologi itu yaitu nitramine glowing. Thompson pun tiba di tempat Raymond dan segera memantau klub tersebut. Carter yang hendak keluar dihadang oleh anak buah Raymond, namanya juga Carter, dengan cepat langsung dihabisinya. Thompson berada di klub itu, Carter pun berusaha untuk menghindar dari pemantauan Thompson. Ketika nitramine tadi diambil oleh Carter, ternyata ada pembunuh bayaran yang langsung menghabisi Raymond. Pembunuh itu juga mengikuti Carter sampai keluar gedung. Carter yang sampai di kosannya dengan segera melumpuhkan nitramine tersebut menggunakan bahan kimia yang ada di rumahnya.
Dengan sangat hati-hati, akhirnya Ultraman ini bisa mati. Setelahnya, Carter mendengar suara gaduh, kemudian mengecek keadaan. Ternyata teman kosnya mati tewas dibunuh. Didapati pembunuh bayaran yang menghabisi Raymond tadi. Pertarungan pun terjadi. Lalu Carter mengambil inisiatif untuk melempar pembunuh bayaran itu keluar. Setelah dilihat keluar jendela, ternyata pembunuh itu tidak ada di bawah. Kemudian Carter menemui Jarvis untuk menceritakan yang terjadi. Lalu Carter minta tolong ke Jarvis untuk mencari dari mana asal Ultraman tersebut. Karena Carter nggak mungkin mencari tahu di kantor intelijen SSR. I may know a gentleman. Jarvis pun mengajak Carter ke salah satu gedung teknologi kepunyaan Stark. Didapati suatu pabrik yang bisa memproduksi bahan Ultraman itu. Lokasinya ada di Roxxon. Setelah dianalisa, Ultraman yang tidak aktif ini ternyata mengandung vita radiasi. Ya, istilahnya masih ada radiasinya tapi sangat lemah. Carter yang tahu sesuatu langsung mencari ke tempat barang bukti di kantor SSR. Didapati file bekas Kapten Amerika, dan di situ juga terdapat alat yang akan digunakan Carter. Pembunuh bayaran tadi membuat kontak dengan seseorang via mesin ketik. Mereka saling tanya jawab via mesin ketik itu. Carter dan Jarvis telah sampai di pabrik Roxxon untuk mencari tahu tentang Ultraman. Carter masuk ke dalam pabrik, sementara Jarvis standby memantau keadaan di luar. Didapati dua orang petugas pabrik yang sangat mencurigakan. Ketika menyelidiki hal itu, Carter ketahuan karena bunyi panggilan radio dari Jarvis. Miss Carter, it seems that Dengan senjata teknologi spy-nya, Carter melumpuhkan satu orang petugas di pabrik itu. Satunya lagi berusaha melarikan diri yang langsung dengan cepat dikejar oleh Carter. Di saat terdesak, orang itu memperlihatkan Ultraman yang berada dalam mobil box. Tentu saja membuat Carter kaget. Satu Ultraman saja meledak sudah bahaya, apalagi satu mobil. Orang itu bicara menggunakan alat bantu yang ditempelkan ke lehernya. you don't want to fire again. Dia menjelaskan bahwa Carter tidak bisa mencegah hal yang akan terjadi di kemudian hari, bahwa Leviathan akan datang. Leviathan is coming. Petugas itu tahu Carter tidak akan menembaknya, jadi dia langsung saja melempar Ultraman. Petugas itu pun langsung lari dengan cepat, begitu juga Carter. Carter yang kondisinya terdesak langsung menyuruh Jarvis untuk segera masuk ke gedung. Tanpa tahu apa yang terjadi, Jarvis menancap gas mobilnya. Hingga Carter bisa menaiki mobil tersebut dan melarikan diri dengan cepat. Pabrik itu pun meledak, tapi ledakannya itu yang awalnya membesar kemudian menyedot kembali ledakan tersebut, sehingga bemper mobil Jarvis juga kebawa masuk dalam ledakan tersebut. Thompson yang telah kembali ke kantor SSR melapor ke Kapten Dooley tentang kejadian di kantor Raymond, bahwa ada perempuan berambut pirang di saat kejadian Raymond itu terbunuh. Didapati bukti foto perempuan pirang itu dari fotografer yang berada di sana. Bertepatan dengan itu, Souza mendapat telepon bahwa pabrik Roxxon meledak, tapi pabriknya nggak ada. Lah, kok bisa? Kapten Dooley pun heran dan segera ke TKP dengan Thompson dan Souza. Kemudian Carter kembali bertemu dengan Jarvis untuk diskusi langkah selanjutnya. Lalu Carter menyuruh Jarvis mencari sesuatu tentang Leviathan. Kemudian ditambahkan Jarvis yang melapor ke Stark sambil memantau pergerakan Carter. Wah, ada apa ini ya? Miss Carter's an excellent choice. You're quite right.